Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bung Yandi. Kali ini kita berada di Kejaksaan Negeri Barito Timur dan kebetulan kita berada di salah satu pos Gakumdu ya, milik Kejaksaan Negeri Barito Timur. Tapi sengaja datang ke sini ingin bertanya, ingin ngobrol dengan beliau-beliau seputar tentang pilkada, karena momen pilkada ini agenda nasional dan ini lagi hangat-hangatnya. Sudah hadir di pos kita ini Pak Dodi dan Pak Buyu. Boleh dikenalkan kepada para pemirsa podcast Pengadilan Negeri Kejaksaan Negeri Barito Timur, Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Sobat Adiaksa, selamat pagi Bung Yandi dan juga Mas Buyung yang ganteng ini. Iya. Masih pagi cerah ya, Masih pagi, masih muda lagi ya. masih zaman ini Pak. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Dodi Herianto. Saya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Barito Timur. Silakan Pak Buyu. Selamat pagi untuk Bung Yandi dan pemirsa semua. Perkenalkan saya Buyung Andi Wijaya Pak. Kebetulan saya CPNS baru di sini, yaitu sebagai calon jaksa Pak. Calon jaksa ya. Calon jaksa Pak kebetulan. Dan kebetulan saya ditempatkan di bidang intelijen Pak. Oh, intronya kejaksaan berarti ini? Iya. Kejaksaan gitu. Kebetulan kan ilmu-ilmu kayak gini juga baru kan bagi saya Pak. Sebelumnya kan saya belum pernah mempelajari soal bagaimana sih peran kejaksaan ini dalam menyambut Pilkada 2024 mendatang gitu loh Pak. Jadi Kamu disambut juga berarti ini? Iya, benar Bung Yandi. Iya, disambut juga ya berarti kan? Iya. Jadi Jadi masih baru, Masih kemudian baru. tentunya statusnya juga baru ya. Status belum. Bagi Sobat Adiaksa nih, silakan ya. Dipromosikan sekarang ini. Iya. Oke, kita langsung ke materi. iya, baik Pak. Pak Lodi, ini sudah masa-masa kampanye loh. Benar. Kampanye itu kan dimulai di tanggal 25, sekarang ini sudah tanggal 15. Berarti sudah kurang lebih 21 hari berjalan kampanye. Sejauh pandangan Pak Dodi, atau saya tanya intelijen dulu ya. Pak, Sejauh pandangan dari intelijennya kejaksaan, berjalannya kampanye di Barito Timur ini, apakah masih dalam koridor terkendali, aman dan baik? Untuk saat ini sih kondisi perkiraan keadaan menjelang pilkada ya Pak. Iya. Pilkada 2024 ini terbilang cukup aman Pak. Cukup aman ya. Di situasi kampanye dan tahapan-tahapan menjelang pemilihan nanti, ini untuk setiap calon-calon paslon ini masih adil Pak. Masih tanpa adanya gesekan antara satu sama lain gitu sih Pak. Artinya masih Pak. Dalam tatanan koridor. Iya, masih dalam Rambu ya. Masih gerbongnya masih lurus Pak. Masih belum ada Pak. Masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja Pak. Masih baik-baik saja. Iya. Pak Dodi, Iya, Pak Buyung ini kondisi batin cukup kondusif untuk saat ini di masa-masa kampanye. Biasanya kan itu agak kuat gitu ya. Masa kampanye dari pihak paslon ini, pihak paslon ini gitu ya. Sebenarnya peran kejaksaan terkait pilkada ini apa sih Pak? Baik Bung Yandi. Mungkin ini saya lihat tadi ada gelas ini. Sudah disebutkan. Boleh nggak saya minum dulu Bang? Iya. Beda satu dia. Oh beda. Beda tapi tetap satu juga. Tetap satu juga. Walaupun itu cuma satu tapi minumannya tetap air minum. Tetap air minum. Berarti ada satu, ada dua, ada tiga ini. Cocok Pak. Baik Bung Yandi, saya jelaskan
kembali apa yang menjadi pertanyaan tadi, bahwa kejaksaan ini adalah lembaga negara di bidang penuntutan. Jadi tugas fungsinya adalah yang paling utama adalah sebagai penuntut umum tertinggi. Nah, jadi selain itu juga ada kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, khususnya dalam pemilu, pilkada. Jadi berdasarkan aturan yang ada, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dan juga mengenai tentang Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020, dan juga kesepakatan bersama antara 3 unsur, yaitu yang pertama unsur Bawaslu kemudian unsur dari Kejaksaan dan Polri. Oh iya. Di mana di dalam aturan tersebut diamanatkan bahwa khususnya pada bidang tindak pidana umum kami tergabung dalam penegakan sentra terpadu yang biasa disingkat Gakumdu, gitu. Dikenal masyarakat tuh Gakumdu. Gakumdu singkatannya. Jadi Gakumdu itu kami menjalankan tugas. Singkatannya apa sih tadi Pak? Gakumdu biar masyarakat mengetahui apa sih singkatan Gakumdu itu? Singkatan Gakumdu itu adalah penegakan hukum terpadu. Penegakan hukum terpadu. Ya. Jadi di situ ada 3 unsur, Bung Yandi. Ada pertama unsur dari Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu. Dan jadi kami melaksanakan tugas di Kejaksaan Jawa Timur ini berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan. Jadi di dalam tupoksi kami sebagai di sentra Gakumdu itu, saya sendiri adalah sebagai pembina sekaligus koordinator. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai penasihat. Ada lagi 3 anggota yang tergabung dalam sentra Gakumdu ini, terdiri dari 3 orang jaksa, di mana tugasnya nanti menjadi Mas Buyung. Jadi tugasnya itu nanti melaksanakan penuntutan terkait tindak pidana pemilihan ini, Bung Yandi. Nah, jadi itu khususnya dalam bidang pidana umum yang terkait dengan pilkada ya. Ada lagi, kami ini terbagi lagi, ada lagi yang terkait dengan apa? Pilkada ini bidang intelijen. Nah, contohnya bidang intelijen ini adalah kegiatan untuk supporting Bung di Mas Buyung. Nah, itu Mas Buyung seperti Mas Buyung bilang tadi. Mas Buyung gitu kan? Iya. Tugasnya dari kasih intelijen, Mas Buyung selaku stafnya turun ke lapangan. Jadi tugasnya juga cuman dia melalui posko pemilu. Nah, posko pemilu ini untuk supporting, mendukung tugas daripada tadi yang saya sampaikan, yaitu sentra Gakumdu. Itu tugas di bidang intelijen. Kemudian ada lagi di bidang tindak perdata dan tata usaha negara, itu ada lagi, yaitu sebagai dukungan data dan atau informasi Bung Yandi, Mas Buyung, dalam rangka mengantisipasi potensi perselisihan hasil pemilihan umum yang disingkat biasanya nih PHPU, Bung Yandi. PHPU dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Begitu Bung Yandi. Itu ada perselisihan hasil itu juga apa namanya mungkin terkait dengan data ya. Benar. Dengan data ya. Sengketa Sengketanya. Nah, harap dipisah antara sengketa dengan tindak pidana. Nah, jadi kalau ada tindak pidananya, maka yang berhak untuk Melakukan penuntutan itu jelas kejaksaan. itu adalah jaksa yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Tapi apabila ada sengketa, nanti maka bidangnya adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Misalkan nih, contohnya jika ada gugatan KPU. Ya. Jadi yang berdasarkan surat kuasa atau MOU antara KPU dengan bidang perdata dan tata usaha negara,
maka yang turun untuk melaksanakan atau mendampingi dari KPU tersebut adalah jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Baru. Jadi kapasitasnya sebagai pengacara negara di sini ya, yang apabila terjadi sengketa itu mendampingi layaknya sebagai pengacara KPU misalnya. Benar sekali. Biar mudah diterima saja. Boleh dong. Jadi yang penonton tahu gitu loh Pak. Jadi udah tahu gitu kan. Iya. Ini jaksa bukan hanya penuntut loh, Iya. tapi juga sebagai pengacara loh. Pengacara Tempatnya. negara. Ya, Di garis bawah nih. Advokat jiwa. Jadi dia sebagai jaksa pengacara negara. ya bahasa umumnya advokat lah ya. Advokat jiwa. Ah. Ya boleh dikatakan advokatnya negara lah. Ya. Ini sudah dijelaskan ya. Jadi kalau terjadi bisa pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana, ya kan maka proses penuntutan akan dilakukan oleh kejaksaan sesuai tupoksinya. Tapi ketika terjadi sengketa, gitu kan? Iya. Ya kejaksaan ini juga memiliki fungsi lain. Dia sebagai pengacara gitu kan, mendampingi atau sebagai kuasa dari misal KPU gitu kan, atau Bawaslu gitu kan. Nah ini jadi masyarakat harus bisa memilah ya. Ternyata jaksa ini punya dua fungsi. Di satu sisi dia sebagai penuntut umum, di sisi lain dia bisa mendampingi sebagai pengacara negara, pengacara advokat jenderal. Ya. Nah, jadi istilah terkait dengan pilkada ini itulah peran kejaksaan yang sebenarnya. Ya kan, itu juga peran mereka juga selain sebagai proses hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum acara, ternyata juga punya intelijen. Kita kembali ke ini. Ya, gitu Pak. Boleh sedikit dikasih bocoran Pak? Itu kalau orang-orang intelijen itu biasanya berkeliarannya di mana saja sih? Ini bukan soal berkeliarannya ya Pak. Jadi Saya cari informasi ya. Lapangan Ustaz. harus terjun ke lapangan Pak. Jadi intelijen ini perannya juga cukup dibutuhkan Pak. Di sisi lain dia bisa mencari data kepada contohnya kayak kepolisian dengan tim intelijen dari kepolisian bisa juga kerjasama lah Pak. Dari ya entah dari pihak lain seperti TNI bisa juga ya Pak. Nah, Karena memang semua harus berperan. ya berperan. Jadi data yang kita ambil, jadi kita bisa mensaturatakan data tersebut. Jadi tidak ada miss lah Pak. Tidak ada bisa. Ya tidak ada miss. Contohnya misalnya di bagian kecamatan A, B, C, di kecamatan C misalnya untuk kerawanan menjelang pilkadanya adanya kampanye hitam lah, contohnya kayak menjelekkan sama lain paslon, nah, contohnya gitu ya Pak. Jadi informasi yang kita terima tuh valid gitu loh Pak. Valid ya. Nah, bisa jadi di wilayah B, oh di sana aman-aman aja kata dia kan. Jadi kan kita bisa menerima nih informasinya tanpa ada miss, jadi kita tampung dan kita bikin laporan apakah ada AGHT-nya di situ loh Pak. Ancaman Jadi dengan adanya dan sudah data-data ya. seperti itu, jika terjadi ada proses hukum, itu pihak penuntut juga mudah ya. Iya. Karena pada sisi lain nanti pengacara, kami juga punya data loh. Oh hati-hati loh gitu kan. Di posko pemilihan misalnya nih Pak, pastikan adanya kayak intervensi dari pihak lain kan Pak. Kita kan nggak tahu adanya money politik kah atau apakah kayak gitu Itu kan. juga masuk. Itu juga masuk kan. Intervensi dari pihak lain ini juga kadang mengganggu hak pilih masyarakat gitu loh Pak. Ada penekanan. Ada penekanan dalam hatinya kan, wah saya milih. Contoh nih Pak, bukannya mau apa ya Pak? Misalnya, saya dalam hati mau pilih nomor 1, tapi karenanya ada intervensi dari pihak lain, contohnya kayak money politik ya Pak. Jadinya pilih nomor 3 deh. Jadi berubah pikiran. Jadi berubah pikiran. Atau pilih nomor 2. Nah, sebenarnya kan hak suara masyarakat ini sangat diperlukan ya Pak untuk 5 tahun ke depan. Siapa nih kepala daerah yang bakal membangun, contohnya di Barito Timur ini kan Pak, seperti yang kita tahu. Mungkin untuk itu kan Pak, kita bisa saling berkoordinasi aja sih Pak dari tim intelijen itu.
masing-masing instansi yang tergabung dalam itu ada intelijennya masing-masing ya. pasti. Polri ada, Ya. TNI juga ada, gitu kan. Ya. Oh, saling kontak. Sepertinya saling kontak-kontakan. Koordinasi aja sih Pak. Koordinasi. Hubungannya juga dijaga gitu loh Pak. Ya, takut terjadi hal-hal yang memang seperti apa namanya yang diantisipasi terlebih dahulu kan ada informasi dari intelijen, ada semacam black campaign. Nah, Kemudian model politik sudah melakukan kalau bagi-bagi sembako gitu. Itu bagi-bagi sembako gitu kan. Atau intimidasi kata Pak Buyung tadi. iya. Itu juga rawan ya. Dirawat Intimidasi Pak. itu ya. Nah, jadi kan ada kecenderungan hak pilih, mengganggu hak pilih masyarakat gitu loh Pak. Oke. Gitu sih Pak. Jadi lengkap di sudah nih ya. Iya Pak. Di kejaksaan satu instansi ini lengkap, ada intelijennya, kemudian ada penuntutannya, ada pendampingannya. Nah, itu kan peran kejaksaan yang bisa kita ketahui. Mungkin tadi saya mengatakan sedikit dari Mas Bujung tadi, seperti yang Mas Bujung tadi sampaikan, ada politik, itu kan salah satu kerawanan dari tindak pidana yang akan diantisipasi oleh pidana intelijen. Iya. Banyak Pak, sebenarnya banyak Pak. Jadi sebenarnya ini yang titik kerawanan-kerawanannya itu yang berdasarkan undang-undang itu yang memang sudah diakomodir. Seperti yang Mas Bung bilang tadi terkait money politik, terus kemudian memberikan suara lebih dari satu kali, kemudian membuat tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan suara peserta pemilu bisa bertambah, bisa berkurang, menggelembungan. Kemudian kampanyenya di tempat ibadah, lalu kemudian di tempat pendidikan, fasilitas pemerintahan, terus menghina, memfitnah, dan menghasut. Ya itu tadi black campaign, kampanye hitam. Kemudian kampanyenya di luar jadwal, kemudian ada pemalsuan KTP misalkan begitu. Iya, iya. Misalkan orang meninggal ternyata dijadikan KTP. Banyak sekali gitu. Banyak sekali yang bisa pelanggaran atau rawan sekali. Nah, itulah tingkat-tingkat dilakukan ya. kerawanannya. Dan itu sudah diantisipasi oleh pihak kejaksaan dan Polri mungkin. Jadi gini Bung Yandri, karena kami ini kan tergabung dalam sentra Gakumdu. Jadi di dalam peraturan bersama itu di tahun 2020 itu sudah diakomodir seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam kesempatan bersama itu dan Perbawaslu juga di situ sudah ditegaskan bahwa untuk penanganan tindak pidana ini ada 3 mekanismenya. Nah, yang pertama itu adalah tahapan pertama namanya. Tahapan pertama ini adanya temuan atau laporan. Nah, kalau temuan kan berarti yang menemukan ini Bawaslu sendiri. Nah, kami sebelum masuk ke ranah penuntutan, karena kan masih temuan. Nah, kalau laporan berarti adanya laporan yang masuk ke Bawaslu. Jadi kalau ada laporan itu harus misalkan tidak lanjuti, kami hanya monitor ke situ, bisa memberikan saran kepada mereka. Begitu juga dari unsur kepolisian. Nah, terus kemudian apabila masuk ke dalam kita anggap atau Bawaslu anggap itu dari Kepolisian menganggap bahwa itu memang kemungkinan arahnya dugaan ini berdasarkan temuan awal masuk ke tindak pidana, maka dia melakukan kajian awal nih. Nah, kajian awal itu nantinya akan diberikan petunjuk dari masing-masing unsur. Contohnya unsur kejaksaan, unsur Polri. Kalau di kejaksaan kajian awal itu ada istilah lain nggak? Kalau kami ini kajian awal itu tidak ada. Tapi kalau di Pidum ya, kalau di Pitsus tuh ada. Ada ya. Jadi biasanya penyelidikan namanya. Penyelidikan. Nah. Yang masyarakat penyelidikan. Ini kita masuk ke ranah Pitsus lagi. Itu ada kajian. Jadi saya terangkan dulu, saya habis dulu yang nanti bisa sumir kan nanti. Iya. Apa yang diterima dari sobat biasa. Jadi setelah kajian awal ini kami akan menyampaikan atau pihak yang ada di sentra Gakumdu ini akan memberikan pendapatnya masing-masing.
Contoh, kalau masih tahapan temuan kan berarti hanya informasi ya, atau laporan masih informasi. Jadi untuk tindak lanjutinya maka diperlukan bukti. Seperti tadi yang disampaikan di Pitsus sudah ada penyelidikan bukti paling minimal kan berdasarkan pasal KUHP itu kan 188 ya. Iya. Nah itu kan ada alat bukti, saksi. Minimal 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Nah terus ketika ini sudah kajiannya ada alat buktinya, maka nanti pembahasan ketiga. Nah itulah titik poin pentingnya di pembahasan ketiga ini akan dilakukan rapat pleno. Nanti ada syarat material, formil yang harus terpenuhi. Ketika syarat formil dan material yang sudah terpenuhi, maka pihak Bawaslu boleh melaporkan temuan atau laporan ini ke SPKT Polres. Nah kemudian setelah ternyata ini benar, dugaan tindak pidana ini mengarah ke tindak pidana, jadi prosesnya seperti biasa. Jadi nanti prosesnya seperti biasa, dia akan penyidik akan melakukan pemeriksaan penyidikan. Cuman penyidikan ini dibatas waktu Bung Yandi, Mas Buyung. Dibatasi Waktunya waktu. cepat. Iya, cepat. Karena dia Ini kalau hukum acara kan memang ada waktunya nih. udah waktunya. Ada bedanya nggak dengan Beda. Beda. Ya? Beda, karena dia diatur dalam aturan yang saya sampaikan tadi. Jadi penyidikannya ini hanya dilakukan dalam batas waktu hari kerja. Hari kerja loh, beda sama hari kalender. Kalender kan jalan terus. Kalau kerja kan kita cuma sampai Jumat saja. Sampai Jumat ya. Sampai Jumat. Jadi itu masa waktunya itu adalah 14 hari penyidikan. Kemudian dalam penyidikan itu kan penyidik wajib menyampaikan SPDP beserta berkas perkara ke hasil penyidikannya kepada penuntut umum untuk diteliti. Nah, penuntut umum lagi melaksanakan pra penuntutan nih, meneliti berkas ini apakah berkas ini sudah memenuhi syarat formil kah, material kah. Nah itu udah waktunya Bung Yandi hanya 3 hari saja. 3 hari. Iya. Nah kalau dia lewat dari itu sudah daluarsa. Kembalikan gitu ya. Iya. Terus kemudian jika dianggap kedua lengkap atau kedua satu bahasa kita Iya. kejaksaan, itu kita akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan negeri. Itu batasnya hanya 5 hari. 5 hari. Karena ini kan dalam konteks undang-undang itu kan teks undang-undang itu bahwa terhadap tersangka itu tidak bisa dilakukan penahanan. Tidak bisa dilakukan penahanan. Beda dengan Pidana biasa dan umum biasa seperti biasanya dalam KUHP dan tidak pidana umum lainnya. Dan dia pun pada saat sidang bisa in absentia tanpa dihadiri oleh tersangkanya. Di sidang pun kita cukup bukti kuat, misalkan sudah perkara ini sudah dianggap selesai putus, hakim bisa putus tanpa dihadiri oleh tersangka. Nah kemudian jaksa akan melaksanakan eksekusi nih terhadap tersangka. Batas waktunya hanya 3 hari eksekusinya. Nah yang menjadi kendala kita adalah karena tidak bisa ditahan tadi Pak, dari mulai proses pembunuhan laporan dari Bawaslu, kemudian dari penyidikan, terus kemudian penuntutan, kemudian sidang di pengadilan itu tidak bisa ditahan. Kendalanya dan permasalahannya sebenarnya di situ. Makanya dibuat acaranya, hukum acaranya cepat, Pak. cepat ya. Jadi mencegah orang ini atau tersangka ini atau pelaku itu berpindah tempat. Ya itu yang dikhawatirkan tadi kan. Dikhawatirkan itu, Pak. Ini kalau tidak ada orangnya, padahal batas waktunya cuma 3 hari. Benar. Itu bagaimana ya? Proses selanjutnya? Bagaimana? Apabila misalnya batas waktu untuk eksekusi 3 hari ya, setelah itu terbukti, padahal orangnya tidak ditahan nih, tapi orangnya udah di sini gitu. Itulah 3 kendala. hari nggak ketemu. Nah suatu saat itu ditemukan, itu prosesnya gimana? Gitu? Apakah masih berlaku putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah, atau memang itu sudah dianggap keluar sana kan? Nah itu sebenarnya itu trik dari kami yang di Iya. karena bagaimanapun karena kami kan menjalankan undang-undang. Jadi sebenarnya sejak awal dari laporan atau temuan itu atau penyidikan itu
semestinya sudah dimonitor. semestinya sudah dimonitor ya. Walaupun tidak ada upaya paksa untuk melakukan penahanan. Dan tidak bisa dimonitor sejauh mana pelaku atau tidak pidana ini keluar dari wilayah atau apakah dia ini masih dalam kota, iya benar, keluar dari wilayahnya itu sejauh mana gitu, tetap dimonitor. Inilah kelemahan dari undang-undang dunia ini. Kita hanya pelaksanaan, Tapi tetap mengandung konsekuensi itu intinya. siap. Artinya sebuah putusan hukum, apalagi putusan dari proses hukum itu sendiri, dari kepolisian, dari Bawaslu, dari kepolisian, dari kejaksaan, kemudian pengadilan, itu tetap mengandung konsekuensi hukum tentunya gitu ya. Saya sama sekali menarik kita kan bicara pidana umum, karena pidana khususnya ya. Pidana khusus terkait dengan pilkada itu ya. Jadi Cuman kami di sini benar ya, cuman kami di sini memang diarahkan untuk melakukan koordinasi dari pihak eksternal juga ada, seperti PPAPK yang masih bilang tadi. mungkin istilah lainnya begini Pak Robi. Pidana khususnya sih tidak ada, cuma undang-undang khususnya ada. Kalau Secara materinya kan diatur dalam undang-undang tentang pilkada dan ya, apa namanya pemilu ya. Gitu ya. berbeda nih, kalau pemilu kan dia memilih presiden dan wakil presiden. Nah, kalau sudah selesai kan menjadi. Nah, kalau pemilihan ini di peraturan bersama itu dijelaskan bahwa kegiatan untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota. Jadi apabila kita ambil satu kesimpulan yang disampaikan oleh kedua tadi tadi, sebenarnya semua waktu proses penuntutan itu sampai kepada proses pengadilannya itu kan berbatas waktu ya, berbatas waktu cepat. Itu tetap beda dengan pidana yang lainnya. Iya, benar beda. Jadi sebenarnya lebih kepada menggunakan hukum acara sendiri ya, Benar. di luar hukum acara yang sudah Acara pidana. acara pidana pada umumnya. Benar. Beda. Tapi ketika itu menyangkut satu pertanyaan, Benar. ketika itu menyangkut misalnya memang materi pelanggarannya ini sudah ITE gimana ya? Jangan Kan ITE loh. Jadi mungkin pertanyaan Bung Yandi, bagaimana sih misalkan ternyata ini ITE kan ancamannya lumayan tinggi. Kita bagaimanapun kalau misalkan terkait dengan pilkada, pemilihan, itu kita menggunakan undang-undang. Nah, undang-undangnya sudah diakomodir semua seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, ada Perpu Nomor 2 Tahun 2020, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ini jadi Mas Buyung, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Namun untuk seperti yang Bung Yandi tadi katakan, UHAP itu sebenarnya masih digunakan, cuma khusus untuk pelaksanaan mulai dari penyidikan sampai dengan eksekusi, pelimpahan sampai dengan eksekusi itu diatur dalam aturan Yang baru disebut pilkada ini. Iya. Nah, tapi bagaimanapun untuk proses mekanisme sidangnya tetap menggunakan dan kewenangannya tetap menggunakan UHAP, Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Oke. Yang jelas masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi terkait tentang bagaimana sih proses hukumnya. Iya. Dari sini kan sudah tergambar ya. Benar. Oh, ada Bawaslu, dari Bawaslu ada temuan, ada laporan, begitu kan? Benar. Wah, ini bagaimana selanjutnya gitu kan? Benar. Itu ternyata di apa lagi dimusyawarahkan lagi gitu kan?
Nah, kemudian ini juga di tingkat kejaksaan nanti kita ada pra penuntutan juga kan. Benar. Pra penuntutan ini bisa layak atau tidaknya di mana gitu kan. Nah, kemudian dalam proses semua itu sampai ke pengadilan, ya waktunya juga sangat dibatasi. Gitu, ya. Benar, singkat sekali, singkat. Artinya begini, kesimpulannya negara hadir sebagai memberikan peran kepada kejaksaan, kepada kepolisian, ya, untuk memberikan kebebasan berpendapat, tapi tetap ada rambu. Benar. Jadi secara filosofis begini, ada filosofis, asas dan prinsipnya Iya. dalam sentra tunggu itu. Jadi secara filosofis itu untuk mencapai keadilan pemilihan. Iya. Itu gunanya, makanya kami di sini terus ikut serta dalam pesta demokrasi ini. Kami selalu mengikuti karena kami tergabung dalam sentra tunggu tadi, supaya proses demokrasi ini memastikan nih bahwa setiap individu ini dapat melaksanakan hak politiknya. Itu yang dimaksud. Iya. Artinya Tanpa dicederai punya negara itu hadir dengan masing-masing tangan-tangannya. Iya. Salah satu punya kejaksaan gitu kan. Benar. Tetap memberikan kebebasan berpendapat ini loh. Mm-mm. Ya, jika kita mengacu pada hukum acara biasa, pada materi hukum biasa, ya kan? Wah, saya pikir ini ancamannya tinggi sekali. Iya. Benar sekali. Gitu ya. Oke. Kita di penghujung acara, saya minta closing statement dari Mas Buyung. Untuk closing statement pada program ini ya. Iya, hasil kita ini gitu. Kesimpulan dari semuanya ini bisa kita rangkum bahwa Nanti yang menang pada Bina. oh, iya. Jadi tetap jaga netralitas dan tetap tanpa adanya menghindari dari intervensi dari pihak lain, supaya pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan adil gitu ya Pak. Iya. Masyarakat. Itu aja sih, Pak. Mantap. Ada di closing statementnya Pak dan rangkum semuanya Pak ya. Baik. Terima kasih Bung Yandi. Jadi kami di Kejaksaan Negeri Batu Timur ini hadir mengawal pilkada serentak, terutama khususnya di Barito Timur, agar pemilihan ini dapat adil, jujur, damai. Mari kita serentak tekad bulat kita menjaga kedamaian. Ini adalah pesta demokrasi. Mari masyarakat Barito Timur, Sobat Adiaksa, kita sukseskan pilkada di tahun 2024 tanggal 27 November.